Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajiman, wabil khusus Sayyidun al-mukarram Rois Syuriah PCNU Kabupaten Garut, Hormatan Pribados, mudah-mudahan kau dimuliakan. Sayyidun al-mukarram sesepuh pesantren Lekor maupun pesantren hormat, mudah-mudahan kau dimuliakan. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Leles Kusin Kuring banggakeun. Terus siang langsung wae ya Bu. Cung anu terang iraha ulahir hari naon, tanggal sabaraha, bulan naon, kayak dipasihan hadiah ku sekretaris PCNU. Ayan walarana teh wallahu a'lam bishawab. Eta mah jawaban paling top. Tapi sok aya nu leuwih parah di tukang biasanya kalah ngarewas ka gigireungan. Antep tong dijawab. Dan kayak gitu bejaan. Hadirin rahimakumullah, Nahdlatul Ulama secara resmi berdiri pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Tapi ibu bapak, ieu mah sanes ceramah lah makelan ka pengurus MWC Kali Ranting di Leles, harus tahu NU itu apa dan untuk apa kita ber-NU. Da aya nama sok aya anu usil keur naon NU-NU-an. Nu penting mah Islam we. Kan sok aya nu kitu nya Pak. Nu penting mah Islam cara abdi cenah. NU lain, Muhammadiyah lain, Persis lain. Tah nu kitu teh bawa-bawa Islam nu lain-lain, Pak. Hati-hati. Da cenah Rasul mah teu nyontohan NU-NU-an. Fakta sejarah mengatakan ketika Nabi datang di Madinah, Nabi tidak melebur sahabat-sahabatnya dalam satu ikatan. Nabi tetap mengizinkan, bahkan mendorong sahabat Ansor yang asli Madinah pede dengan keansorannya. Sahabat yang datang dari luar Madinah, Nabi kategorikan sebagai muhajirin. Sur Nabi tenteu ialah jangan naon ansor-ansoran, jangan naon muhajirin-muhajirinan, komo banser-banseran, kan aya eta mah. Geus we Islam. Ternyata Nabi enggak. Nabi tetap membiarkan sahabatnya dengan keansorannya, sahabat yang datang dari luar Madinah dengan kemuhajirinannya. Karena memang naluri manusia untuk berkumpul dan menyalurkan aspirasinya dengan kelompok dan golongan yang satu frekuensi, meskipun diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Jantan kami nyebatkan cek saha Nabi teu organisasi-organisasian ari eta Ansor, Muhajirin, itu juga fakta. Sur Nabi teh geus ulah Ansor, ulah Muhajirinan Islam we. Nabi enggak begitu, Pak. Jadi sebenarnya kita ber-NU itu sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas. Tapi Bapak, sebelum tahun 26, para kiai, para ulama Nusantara di pesantren telah melakukan berbagai kegiatan, telah mendirikan berbagai lembaga sebagai wadah perjuangan beliau-beliau. Tercatat pada tahun 1916, 10 tahun sebelum NU berdiri, kalangan pesantren telah mendirikan sebuah wadah namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul itu kebangkitan, Wathon itu tanah air. Atas inisiatif dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah
direstui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Wathon ini menunjukkan kiai pesantren perlu mencetak kader-kader seperti Mbah Wahab Hasbullah, santri yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan. Satu, grassroots understanding, mempunyai pemahaman akar rumput, tahu permasalahan terkecil yang dihadapi oleh masyarakat sehingga terpanggil untuk menjadi bagian daripada solusi. Kalangan pesantren biasa masalah ini. Tapi yang kedua, yang jarang dimiliki itu santri yang punya kompetensi world class kompeten, pemahaman global yang bisa bersaing di dunia internasional. Mbah Wahab Hasbullah adalah santri yang mempunyai dua kompetensi ini, Pak. Cirinya pada abad ke-20 tahun 1800 kadi, Pak, isu seksi di dunia internasional tentang nation state, tentang negara bangsa. Di Timur Tengah lahir seorang pemikir namanya Michel Aflaq, seorang Yahudi berketurunan Lebanon. Dia yang menggelorakan nasionalisme Arab. Nanti kader-kadernya mendirikan partai Ba'ath, Saddam Hussein, Husni Mubarak, kemudian Muammar Gaddafi dan yang lain-lain. Kiai Wahab Hasbullah bisa membawa isu internasional itu ke Nusantara, tapi dengan catatan kita tidak boleh membebek, kita tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang terjadi di luar sana. Kita harus punya perspektif lain. Makanya Kiai Wahab Hasbullah mendirikan satu lembaga namanya Nahdlatul Wathon, satu lembaga pusat pendidikan dan pelatihan. Pesertanya itu santri-santri senior dari pesantren sekitar Jawa Timur, dididik, digembleng untuk diberikan pemahaman tentang kebangsaan ala pesantren. Yang menarik, Pak, tadi kita menyanyikan lagu Subhanul Wathon, ya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman. Terus cekap kadang repot contoh, ya. Lagu Subhanul Wathon ini ditulis oleh Mbah Wahab pada tahun 1916, dinyanyikan setiap awal pembelajaran di Nahdlatul Wathon, menanamkan giroh nasionalisme, hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Nah, kita akan kaji dulu karena kemarin ada saudara kita yang usil, ada salah seorang pentolan organisasi terlarang, saya tidak menyebut organisasinya, Pak, menjaga kode etik jurnalistik, inisial saja HTI, inisialnya kan Pak, dapat yang nama Hizbut Tahrir Indonesia, mengatakan apa itu nasionalisme, hubul waton minal iman, tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya. Tidituna kusim kuring dibalas selain tidituna sia can kaditeu. Kiai NU mah boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok gaduheun, Pak. Apalagi dalil mencintai tanah air. Apakah hubul waton minal iman itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Ayat dalilna pabalata. Bagi para kiai yang ingin lebih detail memahami dalil-dalil nasionalisme, silakan baca satu kitab tipis, cuma 209 halaman. Judulnya Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba biddin, karya Syekh Said Usama Al-Azhari. Terus saya gaduh. Kami tak cangke dibagi gratis beres acara. PDF-nya. Di sana lengkap sekali dalil-dalil tentang nasionalisme. Saya sampaikan beberapa saja. Ini untuk menekankan bahwa ibu bapak kita sebagai warga Nahdlatul Ulama di hadapan para kiai sami'na wa ata'na. Karena Nahdlatul Ulama, NU bagi para kiai itu artinya nuntun umat ka jalan nu dipikaridoku Allah. Bagi kita masyarakat, NU itu nuturkeun ulama, Pak. Nuturkeun ulama lain nurut udud, Pak.
NU nurut udud. Saya itu paling kesal kepada orang yang bilang NU itu nurut udud, Pak. Kita akan lihat bagaimana sakralnya NU ini, Pak. Pertama, di dalam tafsir At-Tabari, karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, namanya Al-Jami'ul Ahkam, Al-Jami'ul Bayan, disampaikan ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau baru sampai di Zuhfah. Zuhfah itu pami dina Fathul Mu'in salah sawios mikot makani pami bade ihram, Pak. Nabi singgah di Zuhfah lalu berhenti sejenak. Katawis jalan ke arah Mekah, Pak. Nabi ngadeg ningalikeun jalan menuju Mekah. Teu karaos cai socana ngalemere. Lalu Nabi bilang, "Sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku," kata Nabi, "niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau, duhai Makkah tercinta." Lalu sumping malaikat Jibril nyanak wahyu. Surat Al-Qasas ayat 85. Surat mampu ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ila ma'ad, ke tempat kembali. Di dalam Sahih Bukhari ditafsirkan, ada para sahabat yang memahami ma'ad dalam ayat ini sebagai surga. Ada juga yang menafsirkan akhirat. Maqatil Mujahid dan Ikrimah menerima riwayat dari Ibnu Abbas. Maqatil mengatakan ma'ad dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran dari Maqatil menerima riwayat dari Ibnu Abbas, begini, sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ke Mekah dengan futuh Mekah. Ulah letik hati Muhammad sakedeung deui balik deui ke Mekah. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi diberi catatan, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Singkat cerita, kita lanjutkan dulu. Nabi datang ke Madinah. Ibu bapak perlu tahu, ketika Nabi datang pertama kali ke Yathrib, ke Madinah, Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3. Ke musim wabah Madinah itu. Sayyidina Abu Bakar terjangkit, Bilal, para sahabat Nabi mayoritas terjangkit pandemi ketika di Madinah. Lalu ada sahabat yang mengeluh, "Ya Rasul, atuh hijrah teh ulah ka Madinah, atuh kaleles aya burayot, ieu mah ka Madinah keur usum panyakit." Lalu kata Nabi, "Aminkan." Nabi mengangkat tangannya sambil berdoa, "Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw asyad." Riwayat Bukhari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Ini satu fakta. Nabi sampai memohon kepada Allah agar Allah titipkan nasionalisme, agar Allah titipkan rasa cinta terhadap diri beliau untuk tanah air keduanya yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan nasionalisme itu, cinta tanah air kepada hati beliau untuk tanah air pertama yaitu Mekah. Cekap sakitu dalilna Nabi teh cinta tanah air, Pak. Bisi kurang keneh baca deui Sahih Bukhari urutan hadis ke 2700-an. Di sana disampaikan kalau Nabi pulang dari luar kota, habis ngisi ceramah rajaban, Nabi pulang ke Madinah. Tos katingali tembok-tembok perbatasan Madinah. Nabi tancap gas, mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan tafsir ini dalam Fathul Bari, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaih. Hadis ini punya 2 poin. 1, kemuliaan Madinah. 2, disyariatkannya mencintai tanah air. Kita babalak takwa.
Ibu cinta ke Indonesia? Bapak cinta ke Indonesia? Nah, semangat Bapak. Bu cinta ke Indonesia? Asok ngaduakeun Indonesia. Tong bohong. Ibu cinta ke Indonesia? Nya cinta, Chef. Asok ngaduakeun nyata. Tah eta mah sapertos suami ibu nyarios I love you ka ibu sadinten 30 kali. Tapi can pernah nganapakahan. Percantan moal Bu. Kunaon moal? Teu aya buktos ngan ukur waos. Jadi cinta tanah air itu dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya banyak lah, silakan baca. Namanya piraku teu cukup. Itu wae nu sok nyalahkeun urang hadis nangan hiji, Pak. Kullu bid'atin dolalah, Pak. Eta teh hadis all in one. Satu hadis untuk menyerang semua. Ngalarang nasionalisme, kullu bid'atin dolalah. Nyarek muludan, kullu bid'atin dolalah. Nyarek manakiban, kullu bid'atin dolalah. Nyaram rajaban, kullu bid'atin dolalah. Kesimpuling dicarioskeun jiga tegablek deui hadis. Kiai kita itu beda masalah, beda dalil. Dalil mencintai tanah air banyak sekali. Nah, kalau kita mencintai tanah air, Ibu, Nabiullah Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita, tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Surat naon, Bu? Ayat mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Itu Al-Baqarah. Kalau dalam Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ma'rifat al-baladnya. Tapi intinya sama. Di dalam ayat ini Ibu Bapak, sebelum Nabiullah Ibrahim memohon apa-apa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarat, limpahkan rizki kepada penduduknya. Yang pertama kali Nabiullah Ibrahim mohonkan adalah baladan aminah, negara yang aman. Karena negara yang aman adalah modal utama kita untuk meraih semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman, Pak. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Pun dengan negara aman, poligami nyaman. Intinya negara aman. Nah, kalau kita mencintai Indonesia, maka sebutlah, doakanlah Indonesia dalam setiap doa-doa kita. Hari urang makan ngadoa teh agmina bihalali kawe anharomika. Padahal bagaimana kita mendapatkan rizki yang berkah kalau negaranya tidak aman, Pak? Makanya yang pertama kali itu adalah baladan aminah dulu. Negaranya aman dulu. Ini sebagai ciri kita mencintai tanah air. Doakan agar Indonesia tetap aman, nyaman. Karena keamanan mahal harganya, Pak. Awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Damaskus, Suriah, penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Waqah. Ngobrol lah. Dari mana? Di Garut, Pak. Saya dari Indonesia, Kiai. Mencek bahasa orang. Saur anjeunna, bersyukurlah kau jadi bangsa Indonesia karena kau hidup di negara yang aman, bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan. Keamanan entah harus di mana kami temukan. Mau aya ISIS geuningan, Pak. Kata suping ISIS. ISIS no teroris no di Timur Tengah. Sanes ISIS dileles. Saur Kang Ajeng Dadan dileles ge seueur ISIS. Tapi eta mah ISIS musuhna tukang kiridit. Anu ditagih teh jawabanana isuk sore, isuk sore. Nah, itu singkatanana ISIS. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sedang perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pelantikan MWCNU seperti kieu, Pak. Kata beliau, untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu. Sarieun, Pak, di Suriah mah bade Jumatan teh dan negarana keur teu aman. Di Indonesia mah bakatku aman, alhamdulillah. Nuju Jumatan tiasa kulem, Pak. Bakatku aman eta teh.
Jadi di Suriah mah teu aman negara na Jumatan teh sieun bisi aya bom bunuh diri. Di urang mah bakatku aman nuju Jumatan tiasa. Alhamdulillah. Nomawi mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan, ketentraman negara yang kita cintai. Makanya kemarin saya ceramah lah di hadapan Pangdam itu saya sampaikan. Jangan ragukan nasionalisme kami warga Nahdlatul Ulama. Kami didoktrin oleh guru-guru kami bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman kami. Artinya mustahil kita bisa menjadi mukmin sejati. Tak mungkin kita bisa merealisasikan ajaran agama kita tanpa punya tanah dan air, Pak. Di tanah Indonesia kita berpijak. Tanah Indonesia tempat kita sujud. Air Indonesia yang kita minum. Dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Saya tanya sama ibu bapak, tiasa hirup tanpa tanah dan air, Pak? Di awang-awang juga tongeret. Ya. Nusantara ini ibu bapak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan nasionalisme hubbul waton itu, Pak, adalah racun yang paling tidak disukai oleh teroris. Kalau dileles tidak mau ada teroris, gelorakan nasionalisme. Baca hubbul waton minal iman. Paranasun, Pak. Kenapa? Teroris itu tidak mempunyai cinta terhadap tanah airnya, sehingga mereka membuat kerusakan di tempat tinggalnya sendiri, melakukan bom bunuh diri, ngagogoreng pemerintah, kemudian ngaprovokasi umat, bikin chaos, Pak. Kenapa? Mereka tidak mencintai tanah airnya, mereka tidak mau tanah airnya aman, mereka tak mau tanah airnya tentram. Makanya mereka terus membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Ini penting disampaikan, Pak. Pusing, Pak, mekarar itu teh. Makanya dileles ngarah teroris nukara itu bibit-bibit teroris nyaringkah rajin-rajin lah gelorakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kedua, doakan Indonesia agar tetap aman, nyaman, tentram. Tos rawas kurang tepat. Oke, itu Nahdlatul Wathon. Kita percepat. Pada tahun 1916 baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri. Ini penting, Pak, saya sampaikan dulu asbabun nuzul NU itu agar kita memahami urgensitas NU itu seperti apa. Baru 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, di Jawa Timur saja sudah ada 32 cabang. Waktu harita can usum bos, Pak, can usum dana aspirasi di anggota dewan harita Bapak, komodana hibah mah can usum, semua dibiayai mandiri. Makanya Kiai Wahab Hasbullah putar otak, bagaimana Nahdlatul Wathon ini bisa tetap berjalan tapi dengan anggaran mandiri. Akhirnya Bah Wahab sowan kepada Bah Hasyim Asy'ari, bagaimana kalau para kiai pesantren mendirikan lembaga ekonomi yang bisa menunjang kebutuhan Nahdlatul Wathon. Singkat cerita, Bah Hasyim meng-ACC. Oke, kita dirikan lembaga ekonomi pesantren namanya Nahdlatul Tujar. Kebangkitan para ekonom, kebangkitan para saudagar, semacam koperasi, Pak. Dari keuntungannya disisihkan untuk mendanai Nahdlatul Wathon, untuk mendanai organisasi. Yang menarik kata Bah Hasyim ketika beliau ceramah peresmian Nahdlatul Tujar, ada 3 alasan kenapa kalangan pesantren harus mandiri secara ekonomi. Yang pertama kata Bah Hasyim, banyak kalangan para kiai yang tajarud, mutajaridin, pemisah istilah hikam apa, yang mengisolir diri dari kegiatan ekonomi, tapi acan makomna. Akhirnya karena dia mengisolir diri, tajarud bukan pada makomnya, akhirnya para kiai itu jatuh miskin. Dari kemiskinan mereka, banyak para kiai yang merendah-rendahkan dirinya
di hadapan orang kaya yang bodoh atau pemimpin yang zalim hanya untuk mendapatkan bantuan. Mbah Hasim tidak mau muruah para kiai, muruah para ajengan direndahkan hanya untuk bantuan. Kiai harus bisa bertepuk dada, kami ini tidak perlu bantuan. Beliau mengutip kisah dari Syekh Abu Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Abu Hasan Asyadzili nanti punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi nanti punya murid Ibnu Athaillah, penulis hikam itu, Pak. Dalam Risalatul Amin karya Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili itu ibu sufi agung, ulama besar, pendiri Thariqah Syadziliyah, tapi kaya raya. Pembantu rumah tangganya saja 25 orang. Cik aya dileles pembantu rumah tangganya 25 orang. Tak Abu Hasan Asyadzili mah pembantu rumah tangga nawe 25 jam. Beliau tidak berani keluar untuk ceramah kecuali pakaian dan kendaraannya sudah melebihi gubernur. Ditanya oleh muridnya, pangarsa punten, pangarsa teh sufi agung, ulama besar, tapi jika hubudur dia sarung BHS pangalusna. Kan orang mah sarung merek BH tanpa S. Abu Hasan Asyadzili mah BHS. Abu Hasan Asyadzili ngarios, wahai muridku, libasi yakul, pakaianku bicara kepada manusia, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak perlu kalian kasihani. Para kiai, alim ulama harus bisa menunjukkan kepada masyarakatnya, saya ini tidak perlu dikasihani. Karena kita mengkaji dalam Ta'limul Muta'alim, salah satu penyebab kefakiran ada hati ingin diberi oleh orang. Lalu Pak Abu Hasan Asyadzili menegaskan, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak perlu kalian kasihani. Kalau dikasih saya terima. Dan dosa teh hayang dibere, Pak. Toma ari aya nu mere mamanya geruk jeung nu mere, Pak. Nah, Mbah Hasim ingin muruah para kiai, muruah para ulama dijaga dari mengemis-ngemis bantuan, Pak. Makanya pentingnya lembaga ekonomi agar pesantren mandiri tidak mengandalkan dana hibah, dana aspirasi untuk kegiatannya. Kalau ada, alhamdulillah, ente kita sudah bisa membiayai lembaga kita sendiri. Penting Pak Eta. Nah, sebelum NU berdiri, didirikan Nahdlatul Tujar, kedah Baleunghar. Kemarin di Masjid Besar Lele saya sampaikan, para nabi teh Baleunghar, Rasulullah itu beunghar, Pak. Jangan menganggap Nabi itu miskin, pikarunya Nabi kita itu kaya raya. Bahkan Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Fathus Somad, Al-Imam Ibnu Majah juga mengatakan, orang yang meyakini Rasulullah SAW miskin harta, dia telah berdosa besar, Pak. Nabi itu kaya sehingga tidak perlu bantuan orang lain. Allah telah mencukupkan kehidupan beliau. Numawi dina Al-Quran, Allah melarang para nabi menerima upah dari dakwahnya. Lalu siapa? Para nabi itu dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Tapi catat, nu dilarang ke para nabi, Pak. Mohon ditegaskan itu. Nabi kita itu kaya. Kenapa? Agar tidak bergantung pada orang lain. Nemawi MWC NU Leles, nantilah kita punya kader kan di Leles ini, panginten anu ahli ekonomi, ahli usaha, Pak. Ayo kita kumpulkan aset NU itu luar biasa. Sok ibu-ibu muslimatna sabaraha ribu. Ini pasar bagus, Pak. Kalau kita punya produk yang kita jual untuk kemaslahatan bersama, keuntungannya kita gunakan untuk mendanai MWC, kita gunakan, kita sisihkan untuk memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu, santunan kepada jompo, santunan kepada janda tua. Catat Pak, yang disantuni itu janda tua. Kami janda muda mah modus. Agar kita ulah toma, Pak. Nah, para kiai itu, Mbah Hasim itu mendirikan Nahdlatul Tujar ini agar para kiai tetoma, Pak. Agar para kiai tidak merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh, apalagi di hadapan pemerintah yang zalim hanya untuk mendapatkan bantuan.
Contohlah Abu Hasan Asy'adili, ana ghani fala tarhamuni. Ari di urang masa balik kenapa? Libasi yakul, pakaianku bicara sama manusia, ana fakir farhamuni. Sok geuningan upami nuju ngajukeun bantuan proposal, aya ibu dewan sok kalah curhat itu ibu dewan. Kobong barudak balocor. WC terrepresentatif. Tak itu menunjukkan libasi yakul ana fakir farhamun. Bahasin tak mau. Berdiri di atas kaki sendiri cukup menutupi kebutuhan ekonomi beliau dengan keluarganya. Nabi Adam teh petani kata Abu Hurairah. Karena ketika Adam diusir dari surga, Allah titipkan benih-benih tanaman surga untuk Adam tanam di bumi. Benih kol, apa mau dileles gitu dah. Dititipkan tanam dam cenah sok sing matekar. Nabi Idris penjahit Pak Nabi Idris itu. Tapi ulah dibayangkeun penjahit anu kukurlingan aya tulisan permak lepisnya. Gaduh konveksi lah Nabi Idris itu mau diurang teh mah. Nabi Zakaria itu penjual kayu bakar Pak. Nabi Zakaria yang merawat dan membimbing Siti Maryam itu Pak, penjual kayu bakar. Mun diurang mah gaduh pom bensin Nabi Zakaria itu. Pom bensinnya ulah pom mini. Manya Rasul pom mini Pak. Teu level pom bensin. Nabi Daud sebelum beliau menjadi raja, di dalam Al-Qur'an disampaikan mukjizat Nabi Daud itu bisa melunakkan besi. Kenapa? Memang profesi Nabi Daud pandai besi Pak. Rasul kita yang mulia pedagang, usia 8 tahun sudah belajar berdagang, 12 tahun sudah berdagang ke luar negeri. Hatta ketika beliau sudah diangkat Allah menjadi Rasul, bahkan beliau menjadi orang nomor 1 di Madinah, beliau tetap menekuni perdagangan Pak. Jadi teman-teman pas jadi Rasul cali Pak, pasok itu dileles. Benar. Ya, Rasulullah itu semua para nabi itu ngagaduhan kasar. Tadi contoh nate kunon muslim Pak, sok tingali film-film superhero di Amerika. Da baru gagawe Superman. Temen-temen bisa ngapung kemudian tanagana luar biasa. Superman teh ngudu di bari musuh. Teu Pak. Usaha Superman teh secara manusiawi, wartawan Superman wae bisa ngapung tetap usaha Pak. Spiderman tinggalin na filmna boga usaha apa fotografer nyambil ngegram nganter pizza na filmna gini. Iron Man pengusaha senjata, Batman pengusaha properti, Wonder Woman we mau awewe da masih kena usaha apa intel militer tinggalin na filmna Pak. Jadi superhero di Amerika mah ngabogaan gawe diturutan etos kerjana ku masyarakat Amerika luar biasa. Ngan di Indonesia superhero nu ngalanggur teh Pak. Sok si Wiro Sableng naon gawena? Lelempangan teh Pak. Teu boga pakasaban, mereka bermimpi ingin menjadi pahlawan. Mereka bermimpi ingin menjadi pahlawan tanpa ikhtiar Pak. Mari kita robah mindset kita. Saur sepuh teh mah lamun hayang mayor kudu daek mayar. Lamun hoyong ngakil kudu daek ngakal. Batak sing rajin pepelakan, cenah ngaran pepelakan. Bagaimana kieu? Sok tingali sepuh-sepuh urang Pak, guru-guru kita di pesantren kadang nuju urang mondok kapungkur di warang macul, di warang mijahkeun lauk nu ajengan teh. Kenapa? Ajenganna punya kasab Pak. Kenapa? Agar tidak menggantungkan diri kepada belas kasihan dan pemberian orang lain. Ini penting kita contoh. Ya. Oke, Nahdlatul Tuja sing baleunghar lah. Mudah-mudahan warga Nahdlatul Ulama dileles sing baleunghar sadayana. Cenah lamun bunghar kabeh masalah miskin loba lain NU atuh. Warga itu sing beunghar Pak. Kenapa? Maqamaddin illa Binma kata Sayyidina Ali, agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok acara pangaosan kieu cekak kutawasulan ngumpul kemudian malaikat mawa senek ngabangun madrasah cekak ku istighosah hungkul kemudian ngabrul malaikat yang mawa semen aya nu mawa seplit aya nu mawa besi. Perlu kamatriah sehingga kita perlu kaya. Kata Nabi, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin oleh pengurus MUI kecamatan tertentu.
Cep, komisi fatwa teh atuh senang ada mal fatwa tentang Bang Emok, senang ada ngerugikeun masyarakat. Saya jawab, ngaharamkeun mah gampil kan. Tapi permasalahannya sudah ada solusinya. Islam itu adil. Ketika mengharamkan sesuatu pasti disayogikeun anu halal, Pak. Pasti itu. Ketika Allah haramkan khamar, minuman yang memabukkan, pada saat yang bersamaan Allah sediakan minuman halal yang banyak. Teh kotak, teh sisri, teh ida, teh iwin, dan teh-teh yang lain disediakan, Pak. Allah mengharamkan zina, pada saat yang bersamaan Allah sediakan halal yang lebih banyak. Sok nikah hiji, dua, tilu, opat, pek ariwani mah. Hukum Islam gitu. Mengharamkan sudah ada solusi. Ketika kita ulah nginjem ka Bang Emo, cenah misalkeun teh haram, merugikan, hek aya masyarakat namut atuh ka pangersa. Ari ngeuretik kumpul maka BG bisa, Pak. Teu kudu pinter. Tapi permasalahan masyarakat selesai bukan dengan kritik, solusi. Coba kalau MWCNU leles ini punya dana sosial, Pak, sehingga nanti digulirkan untuk simpan pinjam. Ulah ka Bang Emok namutna bisi rugi, bisi ieu itu ieu tah ka MWCNU we. Cocoknya, Pak. Cocok. Mari kita bisa lah. Saya itu di rumah kecil-kecilan seperti itu, Pak. Ya. Di rumah itu kita kecil-kecilan, makanya di rumah saya itu gak ada Bang Emok, Pak. Kenapa? Sudah di take off, sudah disediakan di yayasan. Jadi kita tabungan masyarakat nabung ke kita kerjasama dengan bank tertentu simpan pinjam. Meskipun loba anu minjam teu nyimpan, Pak. Dan urang mah kitu judulna ge simpan pinjam, tapi marinjam teu nyimpan-nyimpan. Ya, Pak. Dananya dana masyarakat kita tampung. Sebagian kita simpan di perbankan, sebagian kita golangkan. No namut 1 juta, namut 300.000 kange asa ayeuna naon. Sok teu perlu nanaon da urang lembur ieu Pak apal imahna didodog begitu kan. Untuk mayar teh mah tidak ada bunga, tidak ada aturan apa-apa. Sok selesai, Pak. Maka Bang Emok teh kudu carekan eueuh sorangan, Pak. Eraeun kenapa urang mah teu make bunga? Eueuh riungan bebas. Kenapa? Islam itu hadir sebagai solusi, bukan sebagai mengkritik, tapi sebagai solusi. Dileleslah baleunghar gitu kan, cobi narabung. Yang penting ketika yang nabung mau ngambil uang, aya beres kan, Pak. Urang nabung di bank puluhan juta, ratusan juta, teuing ka manakeun eta teh duitna teh? Diinjemkeun ka batur misalkan, dipakai investasi naon. Tapi kan orang terterang, yang penting kita mau, uang kita ada. Nah, sistem perbankan alit-alitan seperti itulah perlu kita kembangkan. Nemawi kusim kuring sangem teu MUI Kecamatan Akang teh nyayogikeun simpan pinjam. Masyarakat larang ulah nginjem ke Bang Emok tapi nginjem ke MUI. Lah ulah kitu atuh seneng. Nah halicit. Da Islam mah kitu. Ngaharamkeun teh aya solusi. Teu cukup ngaharamkeun wungkul, Pak. Laras deh. Oke, mau belajar ke Bang Emok. Itulah sekarang ibu-ibu Emok. Oke, itu Nahdlatul Tujar. Jadi penting kemandirian ekonomi. Makanya tema muktamar kita kemarin di Lampung itu kemandirian. NU harus mandiri. Warga NU itu puluhan juta, tapi tidak dikelola. Makanya sekarang saya di Kabupaten Tasik itu telah mendirikan BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama, Pak. Ya, cobi gerak pasantren nu kadata di Tasik, pasantren anu jelas NU. Nah santrinya sekitar 35.000 di beberapa pesantren itu. Kan setiap santri tiap bulan dikiriman ku sepuhna, Pak. Laras teh, kangge bayar sahriah, kangge jajan. Di mana disimpanna? Aya nu manual, aya nu disimpan di bank. Duitna kumaha mun disimpan di bank? Dikelola ku bank. Nah, kita kelola sekarang itu. Jadi orang tuh setiap santri punya kartu santri digital. Kartu itu ya kartu santri plus seperti ATM. Jajan di kantin terkadang artos, e-money. Klik jika di Indomaret langkar itu, klik, misal 2.000, klik, 2.000 klik, di top up. Uangnya dikelola oleh kita, keuntungannya pun untuk kita. Ya. Kemarin saja
beberapa bulan pertama Bung Nutu launching, Pak, kita sudah mengelola uang sekitar 35 miliar. Santri itu, Pak. Santri itu dikelola sok artinya naon. Kita bisa membuka retail, Pak. Harga kantin pesantren itu bisa lebih murah daripada pasar. Kenapa? Kita langsung di retail. Mainnya di retail. Keuntungannya bisa lebih besar. Bahkan ada beberapa pesantren yang warung-warung masyarakatnya itu balanya ke pasar, balanya ke kantin pesantren. Kenapa? Harga hampir sama dengan di pasar, bahkan lebih murah. Kenapa? Karena langsung dari retail. Bumnu yang ngelola itu. Ayo nama ada gampang benghar teh, Pak. Duh, jadi benghar itu. Kita kembali lagi. Nah, nutut tujar kebangkitan ekonomi. Mangalah itu mah para bapak, para ibu langkung pawas perkawis ekonomi. Nah, baru berjalan beberapa bulan, kiai-kiai pesantren tidak merasa puas. Kita sudah punya lembaga Pusdiklat Nasionalisme, Nahdlatul Wathon. Kita sudah punya lembaga keuangan sendiri, Nahdlatul Tujar. Perlu peningkatan SDM. Akhirnya bahwa Habasbullah melakukan kerjasama dengan organisasi pergerakan pertama di Nusantara, Budi Utomo. Orang-orang Nusantara yang paling nusara kolana luhur tapi awam kan agama. Kerjasama dengan Nahdlatul Wathon, antara Budi Utomo yang nasionalis sekuler dengan Nahdlatul Wathon yang nasionalis religius, bekerja sama dalam satu ikatan taswirul afkar. Jadi alumni Nahdlatul Wathon belajar tentang manajemen modern, politik, dan yang lain-lain dari priai-priai Budi Utomo. Orang-orang Budi Utomo belajar tentang kumaha agama Islam melalui Nahdlatul Wathon. Jadi dua kutub yang berseberangan, nasionalis sekuler dikempalkan sareng nasionalis religius. Orang belajar ekonomi modern, belajar ilmu-ilmu sosial, mereka belajar ilmu-ilmu agama. Pengembangan ini penting untuk meningkatkan sumber daya kader-kader Nahdlatul Ulama. Nah, terus panjang berjalan Taswirul Afkar pada tahun 1918. Ibu, bapak, pilih riet ngapalkeunana, gak usah ditulis. Saya sudah kirim materinya di Kang Ajengan Ayi ya. Nanti di share di grup MWC, di grup ranting tentang materi ke-NU-an agar warga NU paham NU. Karena ayeuna mah seueur warga NU nu teu apal NU teh naon. Pokoknya mah NU gitu. Nah, sehingga penting pembelajaran tentang ke-NU-an. Materinya sudah siap, tinggal nanti di share ya Kang Ajengan Ayi ke ranting, ke grup MWC, share silakan. Lengkap sekali data-datanya, tinggal mouse, Pak. Oke. Lalu Taswirul Afkar berjalan panjang. Pada tahun 1923 terjadi tsunami internasional, Pak. Mustafa Kemal Atatürk sebagai penguasa Turki mengeluarkan dekrit pembubaran kerajaan Ottoman. Kekhalifahan Ottoman dibubarkan. Secara otomatis masyarakat muslim dunia yang sedang berada di bawah penjajahan teu aya diharap-harapkeun, Pak. Akhirnya Ottoman bubar, terjadi pemberontakan di mana-mana. Salah satunya pemberontakan Raja Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi di Hijaz menggulingkan Raja Syarif Hussein, Ahlu Sunnah wal Jamaah Tulen, zuriyah Nabi, Gubernur Haramain, dikudeta, digulingkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi. Nih contoh mengerikan, Pak. Ketika Raja Syarif Hussein, rajanya Ahlu Sunnah wal Jamaah, kemudian ribuan para ulama aswaja kaliber internasional berada di Haramain. Ribuan masyarakat aswaja mengamalkan akidah dan amali Ahlus Sunnah wal Jamaah di Makkah Madinah. Tapi tidak ada organisasi yang khusus mengelola itu. Akhirnya dikudeta satu kali, aswaja bubar di Haramain, Pak. Tawasulan haram, tahlilan 740 nate, Pak,
Biasa di Haramain itu dari abad pertama Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Biasa di Mekah Madinah teh tahlilan 7 na 40 na natus hawal teh Pak. Kata siapa? Ini disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Disampaikan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitabnya Az-Zuhdu. Tapi satu kali dikudeta oleh Wahabi, semua tradisi amalia aswaja di sana bubar Pak. Bahkan makam Nabi pun ingin diratakan. Ini satu pelajaran bagi kita. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya bersifat jamaah tanpa ada jam'iyah, tanpa ada organisasi, mudah untuk dibubarkan Pak. Tapi di Nusantara Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tegak meskipun puluhan tahun bahkan ratusan tahun dijajah oleh kafir Belanda. Wah sarerea kan orang Sunda mas solehna sopana mual mangi Pak. Tong boro-boro kawargi kamu soe ka penjajah dan nyebut nate uwa. Wadana. Ratusan tahun Belanda menjajah, Jepang yang tidak punya agama menjajah, PKI memberontak, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih tetap kita terima sampai hari ini Pak. Beda dengan di Mekah Madinah, gudangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah didinya, tapi daya organisasi dikudeta satu kali oleh Wahabi, dijajah satu kali oleh Wahabi, aswaja bubar Pak di Haramain itu. Nah, pentingnya kita berendu itu. Makanya berulang kali para ulama internasional datang ke Indonesia. Salah satunya yang paling fenomenal itu Habib senior, Habib karismatik dari Yaman, Al Habib Umar bin Hafid Pak. Beliau mengatakan ketika silaturahim di PBNU itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kami baru bersifat jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kalian ini bukan hanya jamaah, tapi sudah berbentuk jam'iyah, yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya, biasanya kalau membahas sejarah NU itu langsung dari sini Pak, langsung dari Komite Hijaz, repot. Ya, kita tidak tahu dulu Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, kemudian nanti Nahdlatul Ulama. Singkat cerita lah Pak, terjadi kudeta di Mekah, kemudian Ottoman luncur, bubar. Raja Fuad, penguasa Mesir, bekerja sama dengan Syekh Al-Azhar ingin mengundang seluruh dunia Islam untuk muktamar di Kairo pada bulan Oktober 1926 untuk memilih pemimpin umat Islam. Karena Ottoman sudah bubar, otomatis dunia Muslim belum punya satu kepemimpinan. Akhirnya akan diadakan muktamar Kairo untuk memilih siapa pemimpin dunia Islam. Disebarlah undangan termasuk ke Indonesia. Saudi Arabia yang berpaham Wahabi merasa kebakaran jenggot. Kalau di Kairo jadi muktamar, pasti Raja Fuad yang akan dipilih menjadi penguasa Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merugikan Abdul Aziz. Kelebihan geopolitik yaitu Tanah Suci mengadakan lagi seminar tandingan, muktamar tandingan bulan Juli 1926 untuk memilih pemimpin Muslim. Dikirimlah undangan termasuk ke Nusantara. Di Nusantara pada tahun 1924 terjadi Munas di Cirebon, namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, mirip MUI kalau sekarang Pak. Jadi mengakomodir semua ormas Islam. Muhammadiyah sudah ada, Syarikat Islam sudah ada, Persis sudah lahir Februari 1924 Persis lahirnya. Kemudian ada satu golongan paguyuban pondok pesantren, belum ada organisasinya. Ketuanya bahwa Habasbullah. Degdog siapa yang akan mewakili? Karena undangannya cuma dua, kuotanya cuma dua. Siapa yang akan mewakili ke Mekah? Muktamar Mekah dari Nusantara. Degdog. Dipilihlah dua. Satu, Hos Cokro Aminoto, pimpinan Syarikat Islam. Dua, Kiai Haji Mas Mansur, pimpinan Muhammadiyah. Padahal Kiai Haji Mas Mansur ini Pak junior bahwa Habasbullah, baik ketika di Mekah ataupun ketika sebelum ke Mekah. Bahkan nanti yang mendirikan Nahdlatul Wathon, kepala sekolahnya itu Kiai Haji Mas Mansur, yang nanti menggantikan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan wafat 1924, Muhammadiyah digantikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Dua orang. Kiai Wahab protes, kayak heula Kang,
Manya SI karek saeutik, Muhammadiyah karek saeutik ngawakili Muslim Nusantara. Kuduna gen paguyuban pesantren di Nusantara jumlahnya puluhan ribu. Jutaan umat Islam di Nusantara dididik melalui kiai-kiai alumni pesantren. Masa suara terbanyak tidak mewakili untuk menyampaikan aspirasinya di Mekah itu? Tadilah bahwa dijawab oleh mereka. Kang punten, iya mah organisasi memberangkatna. Versi saya organisasi Muhammadiyah geus aya SK Kumhamna, SI geus aya SK Kumhamna. Punten Kang, paguyuban pesantren mah paguyuban sanes organisasi can aya akta notarisna. Kan dana hibah ge moal cair lamun loba akta notaris mah Pak. Komo ayeuna mah aya SK Kumhamannya minimal 5 tahun. Akhirnya Mbah Wahab yang mewakili golongan pesantren walk out soan ka Mbah Hasim. Mbah, urangin organisasi lah urang teh. Urang ieu Muslim di Nusantara anu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah paguyuban pesantren tidak bisa memberikan aspirasi di Mekah karena tidak mempunyai legal formal akan notaris. Orang ada malah organisasi resmi kan? Saur Mbah Hasim kayak heula jang ulah burung gusu birsi cek urang mah alus belum tentu saur Allah mah maslahat. Urang istikharah heula. Singkat cerita, Mbah Hasim ngadamel grup WA mun aya nama Pak. Grup Ulama Nusantara untuk satu tujuan istikharah sasarangan nyuhungkeun ka Allah petunjuk maslahat atau tidak mendirikan organisasi para ulama. Jadi ciri khas Kiai NU itu Pak istikharah. Bade ngayakeun organisasi istikharah heula 2 tahun istikharah Pak. Termasuk diminta istikharahnya sak maha guru ulama Nusantara Syekhona Khalil Bangkalan Pak. Istikharah pos 2 tahun berjalan can aya keneh ilapat Pak. Dina grup teh mus-mus saya euy tuh jong. Singkat cerita atas ilapat yang diterima oleh Syekhona Khalil Bangkalan, insya Allah para ulama pesantren mendirikan organisasi maslahat. Singkat cerita pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 berkumpullah para ulama Nusantara di Jalan Bubutang Surabaya untuk membicarakan organisasi. Singkat cerita, oke lah Komite Hijaz berangkat melalui organisasi ini. Seberes kemanya Komite Hijaz itu menyampaikan aspirasi ke Saudi Arabia. Karena di Saudi Arabia memberlakukan satu madhab. Pokoknya madhab naon asup ke Saudi wajib mengikuti praktek keberagamaan Saudi Arabia. Nu sok kunut montong, nu sok tawasulan montong. Pokoknya mah di dia mah kudu kieu. Diprotes ku Komite Hijaz ke bahwa pula itu cenah dan harumain teh Makkah Madinah teh lain milik didinya, milik umat Islam. Balaga. Nah, panjanglah makam Nabi ingin diratakan, protes bahwa itu ulah ini situs bersejarah, satu-satunya makam Nabi yang mutawatir ini. Makam para Nabi itu banyak Pak, tapi satu-satunya yang mutawatir hanya makam Rasulullah. Kalau satu-satunya makam para Nabi yang mutawatir hanya makam Nabi diratakan, maka umat Islam dunia kepercayaannya bisa diragukan. Makam Nabi, mana Nabi Musa, mana Nabi Harun, makam-makam acan. Cenah iya cenah eta mah, tapi makam Nabi Muhammad Pak. Sepakat semua itu makam Nabi Muhammad. Kalau diratakan nanti kita akan kehilangan situs bersejarah. Singkat cerita makam Nabi teu diganggu asal atas usul dari Kiai Wahab Hasbullah yang mewakili Komite Hijaz kalangan pesantren. Jadi kalau muslim dunia sekarang masih bisa menikmati makam Nabi, di Raudhah di sana kita bisa bertabaruk di makam Nabi, itu atas jasa kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Fakta sejarah itu Pak. Kang, atuh dasarnya orang bakukeun we na organisasina, da Komite Hijaz mah beres meureun menyampaikan usul ka Komite Hijaz. Beres itu tugas teh lebar istikharah 2 tahun tapi muak begitu saja. Oke, kita bakukan organisasi. Naon namina? Nuhudul Ulama. Awalnya teh Nuhudul Ulama. Kata Kiai Mas Alawi Abdul Aziz Azmat Khan, salah satu dzurriyyah Nabi, tidak setuju kalau nuhud. Nuhud itu proses kebangkitan para ulama. Kita bukan proses, kita sudah bangkit. Makanya namanya jangan nuhud tapi nahdzah. Nahdlatul Ulama. Nahdzah itu kebangkitan, ulama itu ya yang hatinya khosyah ilallah,
dan kepalanya penuh dengan ilmu. Singkat cerita, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang yang berilmu, kebangkitan orang-orang yang melangkahnya dengan ilmu, diamnya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu, diamnya pun dengan ilmu. Ciri Nahdlatul Ulama, bergeraknya dengan ilmu, bicaranya dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kenapa? Disindir oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat, saya lupa lagi ya, 34 kalau nggak salah ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila. Surah Allah Muhammad, bagaimana pandanganmu terhadap orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan nafsu sebagai barometer, nafsu sebagai motor penggerak. Dia melangkah karena nafsu, dia berhenti karena nafsu. Apakah menurutmu itu orang-orang yang berpikir inhum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila? Ketahuilah mereka lebih atah adol daripada binatang ternak. Bal hum adol, lebih atah adol, Pak. Logat orang Sunda memberinya, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Ilahahu hawahu, saya baca di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Tahir Ibnu Ashur. Hawahu dalam ayat ini dua, satu suka, dua benci, satu suka, dua tak suka. Pamingiringan penafsiran Tahir Ibnu Ashur Muhammad kuma pandangan salira kajalmi anu ngajadikeun suka dan tidak suka sebagai motor penggerak. Dia melangkah karena suka, dia berhenti karena tak suka. Apakah menurutmu itu orang yang berpikir? Ini dilarang oleh Allah, menuruti hawa nafsu. Kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i, bila mata dibalut cinta, dia buta akan yang nista. Namun bila mata dibalut benci, dia hanya melihat yang keji-keji. Sok gara karawas ku bapak pamitan kapungkur rujuk bobogohan di pesantren. Daker bogoh mapa boro-boro seuri, nah hitut lagi gelis, Pak. Kenapa? Kita melihat dengan kacamata cinta. Tapi sebaliknya, pami urang tos keul ka hiji jalmi boro-boro baeudna, itu teh seuri we ka urang padahal mah seuri. Da urang anggap goblok nih seuri. Kenapa? Kita melihat dengan kacamata benci, tidak akan objektif. Makanya pami saur sepuh kapungkur teh mah ulah ngalengkah karena hayang, ulah cicing karena embung, tama nafsu. Tapi ngalengkah karena kudu, cicing karena ulah ilmu, tama barometerna. Makanya warga Nahdlatul Ulama jangan mengandalkan like and dislike, tapi andalkanlah ilmu. Kita mendukung dengan ilmu, kita menolak dengan ilmu, dengan argumentasi, karena namanya juga Nahdlatul Ulama. Oke, singkat cerita bereslah NU berdiri. Terus loharnya Pak. Nah, salah nama acan dugi gitu. Untuk apa kita ber-NU? Nah, ini penting. Jangan naon urang teh NU-NU-an. Ini tertuang pada pasal ke-8 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. 5 menit ya Pak. Nahdlatul Ulama didirikan Pak bertujuan 4 hal. 1. Untuk tegaknya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak orang ber-NU itu agar Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar, teramalkan, bahkan terwariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Orang ber-NU itu bukan hanya untuk kita Pak, tapi kita ber-NU agar anak cucu kita 20, 30, 50 tahun yang akan datang masih bisa menerima akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, NU didirikan untuk kemajuan bangsa. Ketiga, NU didirikan untuk kemaslahatan umat. Keempat, NU didirikan untuk menjadi doktrin Islam rahmatan lil alamin. Ini 4 tujuan Nahdlatul Ulama. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. 1. NU bertujuan untuk tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Banyak aliran-aliran Islam. Bahkan kata Nabi ada 73 firqah, 73 sekte. Semuanya celaka kecuali 1. Kita perlu memperjuangkan yang 1 ini, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita bahas. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil. Lalu kalau ingin memahami NU, maka pahami dulu falsafah
yang terkandung di dalam lambang Nahdlatul Ulama. Nanti kita akan bahas juga kenapa lambang Nahdlatul Ulama teh aya bintang loba jiga nu rieuh. Kan lamun dina film kartun pamiriet sok loba bintang wah di dieu nya. Nah orang NU terarieuh nanti kita bahas. Ini juga hasil istikharah. Tapi waktos teh kapan lah. Ulah lami teuing dili kapok. Kena-kena ayeuna pangaosan NU seueur 3 jam ceramah teh Pak. Isu pagi itu ya urang pangaosan deui NU lah embung urang mah kamaridian cenah 3 jam ceramahna. Arek balik ti heula era. Jadi dari pertemuan kita kali ini baru sampai pada pendirian Nahdlatul Ulama. Siapapun nanti kan tiap MWC sebulan sekali ada Yaumul Istima atau Lailatul Istima. Isi dengan pembahasan makna lambang Nahdlatul Ulama itu seperti apa, tujuan NU itu bagaimana, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Karena penting Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang itu ayeuna mah loba julig nyiliwuri, loba setan mindah rupa. Kemarin saya mendapatkan meme teh gambar ulah make ka judulna nama ittibarasul.com tapi eusina Pak mencaci maki ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tah ayeuna teh seueur nu kitu. Mudah-mudahan lain kali siapapun nanti yang akan menyampaikan materi, tolong materi Yaumul Istima itu terarah ya, agar warga NU paham lambang NU teh kieu maknana, aplikasinya begini, tujuan NU teh kieu, aplikasinya seperti apa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ngapunten kalangkungan teuing wilujeng ka sadaya pengurus MWC Kali Ranting di Leles. Mudah-mudahan khidmah urang ieu sing dicatatkan sebagai amal kasayang, sing diangkeun sebagai murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saur Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa yang mengurus NU aku anggap sebagai santriku, dan siapa yang aku anggap sebagai santriku aku doakan mati husnul khotimah beserta keluarganya. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.